Jika pepatah mengatakan like father, like son, gimana anak maka begitulah bapak, maka kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah katakan teladan kita bukan saja beliau, tapi walladzina ma'ahu, orang-orang yang bersama beliau, yaitu keluarganya, kita akan lihat bahwa conventional wisdom yang mengatakan like father, like son, itu juga berlaku pada like mother, like son. Bagaimana ibunda, begitu juga seorang putra. Mungkin ini bagian yang tidak banyak didiskusikan orang di bulan Dzulhijjah tentang sosok Nabi Ibrahim, tapi Al-Quran mengabadikan itu, dan Rasul SAW dalam hadisnya juga menyebutkan kisah ini tentang bagaimana keterkaitan seorang ibunda dengan seorang putra. Ada dua kisah yang ingin saya sampaikan. Kisah pertama, dan Allah perintahkan Ibrahim untuk meninggalkan anak dan istrinya di padang tandus yang ghairi dzi zar'in, kata Quran. Jangankan hewan, bahkan tumbuhan pun enggan tumbuh di tempat itu. Bayangkan keringnya itu tanah, tandusnya itu daerah. Ibrahim harus meninggalkan keluarganya di tempat itu. Dan ketika istrinya Siti Hajar bertanya kepada Ibrahim, ini kenapa Siti ditinggalkan di sini? Ada beberapa hal yang dicurhatkan oleh seorang istri kepada suaminya, tapi dengar kalimatnya Ibunda Hajar yang perlu kita ingat, dan itu diabadikan dalam hadis Rasul. Beliau mengatakan, Allahu amaraka bihadza? Apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk melakukan ini? Nabi Ibrahim jawab, na'am. Kemudian ibunda kita mengatakan, jika Allah yang perintahkan engkau, maka Rabbmu tidak akan pernah melantarkan kita. Pergilah. Kisah yang kedua, kisah ketika Nabi Ibrahim kembali dan bertemu dengan anaknya. Ismail sudah besar, sudah remaja, waktu itu pada usia yang sudah bisa bekerja. Dan Nabi Ibrahim sampaikan sebuah mimpi. Dan semua Nabi tahu bahwa mimpinya para Nabi adalah wahyu. Ibrahim sampaikan bahwa saya berulang kali bermimpi, dan dalam mimpi saya melihat bahwa saya menyembelihmu. Apa menurut pendapatmu? Jawaban Nabi Ismail. Dengarkan jawaban seorang anak muda ketika ayahnya menyampaikan ide untuk menyembelih dia hidup-hidup. Seorang anak langsung mengatakan bahwa Ismail tahu bahwa mimpinya para nabi itu adalah wahyu, dan beliau mengatakan, ya abati if'al ma tu'mar. Wahai ayah yang aku cintai, lakukanlah yang diperintahkan. Satyajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah engkau akan dapati saya sebagai orang yang termasuk di antara orang-orang yang sabar. Nah, sekarang kita combine antara dua kisah ini, bahwa seorang istri yang mengatakan kepada suaminya, apakah Rabbmu, apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk meninggalkan kami di padang tandus ini? Jika demikian, maka lakukanlah, niscaya Rabbmu tidak akan pernah melantarkan kami. Ibu yang punya mindset seperti itu telah melahirkan, membesarkan, dan mengasuh seorang putra yang ketika dewasa dia mengatakan kepada ayahnya, wahai ayah, lakukanlah apa yang Allah perintahkan, engkau akan dapati aku menjadi bagian orang-orang yang sabar. Sejarah keluarga Ibrahim mengajarkan kepada kita bahwa karakter keimanan seorang ibu itu berpengaruh sangat kuat terhadap putranya. Sekalipun perbuatan apa yang dilakukan seorang ibu tidak pernah disorot publik, tapi Allah tahu itu, Allah lihat itu, dan Allah abadikan itu dalam Quran. Rasul SAW sebutkan itu dalam hadisnya. Dan kita belajar dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam.